Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam ini ada yang bilang kungkum itu cuma berendam di sungai, jangan langsung percaya. Karena menurut laku Jawa kuno, air tidak pernah memberi kesaktian. Air hanya membuka siapa dirimu sebenarnya. Aneh tapi nyata, banyak orang selesai kungkum, hidupnya berubah drastis. Bukan karena didatangi makhluk gaib, melainkan karena akhirnya berhasil mengalahkan musuh yang selama ini tinggal di dalam kepalanya sendiri. Malam ini, Semar akan membongkar rahasia ilmu kungkum Jawa kuno yang jarang diceritakan. Sekaligus bagaimana laku ini bisa menjadi solusi kehidupan modern. Jangan berkedip, karena bisa jadi yang selama ini kalian cari ternyata sedang menunggu di dalam diri kalian sendiri. Hong Rahayu. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan. Hong Rahayu. Ilmu kungkum Jawa kuno. Saat air tidak lagi membasahi tubuh, tetapi membuka isi batin. Rahayu, ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam ini ada orang berkata bahwa kungkum itu hanya berendam di sungai supaya dapat kesaktian, jangan langsung percaya. Karena yang paling sering basah ketika orang kungkum justru bukan tubuhnya, melainkan hawa nafsunya. Lucunya manusia zaman sekarang, air mineral mahal diminum supaya sehat, spa mahal didatangi supaya rileks, meditasi berbayar dicari supaya tenang. Tetapi ketika leluhur Jawa mengajarkan duduk diam di dalam air yang mengalir, sebagian malah tertawa sambil berkata, "Itu kan ritual orang zaman dulu." Semar cuma ingin bertanya, kalau cara modern benar-benar berhasil, kenapa makin banyak orang kaya tidak bisa tidur? Kenapa rumah makin besar tetapi dada terasa makin sempit? Kenapa teknologi makin pintar tetapi hati makin gaduh? Mungkin yang kurang bukan pengetahuan. Yang hilang adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Malam ini, Semar akan mengajak kalian memahami ilmu kungkum Jawa kuno. Bukan sebagai jalan mencari kesaktian, bukan pula untuk mengejar perkara gaib, melainkan sebagai laku membersihkan batin agar manusia modern tidak hanyut oleh pikirannya sendiri. Karena air dalam kebudayaan Jawa tidak hanya dipakai untuk membersihkan debu, tetapi juga menjadi guru yang paling sabar. Guru yang tidak pernah banyak bicara, tetapi selalu mengajarkan ketenangan. Asal mula kungkum. Ndok, toleh. Kungkum sudah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa. Dalam berbagai kisah laku topo para resi, empu, petapa, hingga para bangsawan, air sering dijadikan tempat menyepi sebelum mengambil keputusan besar. Tradisi itu muncul dalam berbagai kisah laku Jawa yang kemudian dikenal dalam lingkungan sastra seperti Serat Centini, kisah-kisah petapaan dalam Babat Tanah Jawa, maupun berbagai cerita lisan yang diwariskan para juru kunci. Namun, leluhur tidak pernah mengatakan, "Masuklah ke sungai supaya menjadi sakti." Yang diajarkan justru lebih sederhana. Masuklah ke air,
supaya egomu keluar. Ada satu pitutur yang sering diajarkan kepada murid-murid kebatinan Jawa. Banyu iku guru kang ora muni. Artinya, air adalah guru yang tidak pernah berbicara. Maknanya sangat dalam. Air tidak memaksa, tidak berteriak, tidak menghakimi, tetapi semua yang keras jika cukup lama bertemu air akan perlahan menjadi halus. Begitu pula hati manusia, kalau setiap hari bertemu kemarahan, ia menjadi kasar. Kalau setiap hari bertemu ketenangan, ia ikut menjadi tenang. Dalam psikologi modern, keadaan diam yang berlangsung cukup lama dapat menurunkan stimulasi sensorik sehingga sistem saraf beralih dari mode siaga menuju mode yang lebih rileks. Banyak orang merasakan nafas menjadi lebih teratur, detak jantung melambat, dan perhatian lebih mudah terpusat. Inilah salah satu alasan mengapa praktik hening sering membantu mengurangi beban pikiran, meskipun bukan pengganti perawatan medis bila seseorang memiliki gangguan kesehatan. Leluhur mungkin tidak mengenal istilah gelombang otak, tetapi mereka mengenal rasa. Dan seringkali rasa mendahului istilah ilmiah. Kisah nyata Jawa. Konon, pada masa Mataram dahulu, ada seorang abdi dalem yang hampir setiap malam mendatangi sendang kecil di pinggir hutan. Ia tidak membawa dupa, tidak membawa sesaji mewah, tidak membaca mantra panjang. Ia hanya duduk di dalam air hingga sebatas dada. Diam mendengar suara malam. Pulang sebelum ayam pertama berkokok. Warga kampung mengira ia sedang mencari kesaktian. Bertahun-tahun kemudian, ketika kerajaan mengalami kekacauan, justru lelaki itu yang tetap tenang. Ia mampu mengambil keputusan tanpa panik, tidak mudah marah, tidak mudah dihasut. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum. Luwih angel ngalahke awake dhewe tinimbang ngalahke wong liya. Artinya, lebih sulit mengalahkan diri sendiri daripada mengalahkan orang lain. Nah, butuh-butuhku, itulah sebabnya Semar selalu tertawa kalau melihat manusia modern sibuk mencari cara mengalahkan pesaing. Padahal musuh yang paling cerewet tinggal di dalam kepala sendiri. Dan musuh itu tidak bisa diusir dengan pedang. Ia hanya luluh kalau batin mulai belajar diam. Laku kungkum bukan sekedar berendam, tetapi menata isi kepala dan isi dada. Cara kungkum menurut laku Jawa kuno. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira kungkum itu harus tengah malam, harus ada mantra rahasia, harus mencari tempat angker, bahkan harus ditemani benda-benda yang terdengar mistis. Kalau semua itu menjadi syarat mutlak, mungkin ikan di sungai sudah lebih sakti daripada manusia. Leluhur Jawa justru lebih menekankan laku daripada peralatan. Yang dicuci bukan kulit, yang dibersihkan bukan pakaian, yang ditata adalah isi batin. Dalam berbagai tradisi kejawen, kungkum dilakukan sebagai latihan hening. Tempatnya dipilih yang airnya bersih dan aman, seperti sendang, mata air, atau sungai yang mengalir tenang. Bukan karena tempat itu otomatis memiliki kekuatan gaib, melainkan karena suasananya membantu pikiran menjadi lebih teduh. Waktu yang sering dipilih adalah malam atau menjelang fajar, saat lingkungan lebih sunyi dan gangguan lebih sedikit.
Keheningan alam memudahkan seseorang mengarahkan perhatian ke dalam dirinya sendiri. Kungkum tradisional dilakukan dengan tubuh terendam hingga sekitar dada atau bahu, sementara kepala tetap berada di atas air agar pernapasan tetap nyaman. Durasi tidak perlu lama. Bagi pemula, sekitar 15 hingga 20 menit sudah cukup. Yang dicari bukan ketahanan tubuh terhadap dingin, melainkan ketenangan pikiran. Selama berada di dalam air, napas dibuat perlahan. Tarik, tahan sejenak, lepaskan perlahan. Tidak terburu-buru, tidak dipaksa, karena napas adalah jembatan antara tubuh dan batin. Dalam ilmu psikologi modern, perhatian yang dipusatkan pada napas dapat membantu mengurangi pikiran yang meloncat kemana-mana. Aktivitas seperti ini sering dikaitkan dengan meningkatnya fokus dan berkurangnya reaksi emosional yang berlebihan. Ketika tubuh mulai rileks, sebagian orang juga merasakan pikirannya menjadi lebih cerah. Leluhur Jawa tidak menyebutnya aktivasi sistem saraf. Mereka hanya berkata, anteng, meneng, eling, tenang, diam, sadar. 3 kata sederhana, tetapi sering lebih sulit dilakukan daripada mengejar 1000 keinginan. Air sebagai cermin batin. Putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian memperhatikan permukaan air? Kalau air bergelombang, bayangan wajah kita ikut rusak. Padahal wajahnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah permukaannya. Begitu pula hati manusia. Kalau batin penuh iri, semua orang terlihat menyebalkan. Kalau batin penuh takut, dunia terasa mengancam. Kalau batin penuh amarah, nasihat terbaik pun terdengar seperti hinaan. Kungkum mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Jangan buru-buru memperbaiki dunia kalau permukaan hatimu sendiri masih bergelombang. Ada pitutur Jawa yang sangat indah. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan pribadi, ramai dalam berkarya. Makna filosofisnya sangat dalam. Orang yang batinnya tenang tidak sibuk mencari pujian. Ia bekerja karena memang itu yang harus dilakukan. Hari ini, media sosial membuat manusia berlomba terlihat hebat. Semua ingin tampak paling berhasil, paling bahagia, paling benar. Padahal seringkali yang dipoles hanyalah permukaan airnya saja. Isi batinnya masih keruh. Kungkum mengajak manusia berhenti sejenak dari perlombaan itu. Bukan untuk lari dari kehidupan, tetapi supaya ketika kembali ke kehidupan, ia tidak lagi dikuasai oleh kegaduhan yang sama. Semar sering tertawa melihat manusia. Handphone dicas sampai penuh, power bank dibawa kemana-mana, laptop dijaga baterainya. Tetapi batinnya sudah berkedip merah sejak bertahun-tahun. Aneh ya, barang elektronik lebih diperhatikan daripada isi hati sendiri. Laku batin dan penjelasan ilmiah. Dalam serat Centini, berbagai laku prihatin dan topo lebih sering digambarkan sebagai jalan menempa watak daripada jalan mengejar kesaktian. Nilai yang ditekankan adalah kesabaran, pengendalian diri, dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Demikian pula dalam berbagai kisah pertapaan di tanah Jawa. Yang diuji bukan siapa paling kebal, yang diuji adalah siapa paling mampu mengendalikan hawa nafsu. Kungkum menjadi simbol bahwa manusia rela mendinginkan dirinya. Dalam pandangan ilmiah,
Air yang sejuk dapat memberikan sensasi relaksasi bagi sebagian orang. Dipadukan dengan nafas yang teratur dan suasana hening, pengalaman ini dapat membantu tubuh keluar dari kondisi tegang. Hasilnya berbeda pada setiap orang dan tidak selalu sama, tetapi banyak yang merasa pikiran menjadi lebih tenang dan lebih mudah berkonsentrasi. Disinilah laku Jawa dan ilmu modern bisa saling menyapa. Yang satu berbicara tentang rasa, yang satu menjelaskan melalui penelitian. Tujuannya sama, manusia menjadi lebih utuh. Namun Semar harus mengingatkan satu perkara. Kungkum bukan perlombaan. Jangan memaksakan diri berendam terlalu lama. Jangan memilih tempat yang berbahaya. Jangan melakukannya sendirian di lokasi yang beresiko. Laku yang baik tidak mengabaikan keselamatan, karena tubuh ini juga titipan Gusti yang harus dijaga. Maka, sebelum turun ke air, turunkan dulu kesombongan. Sebelum membersihkan badan, bersihkan dulu niat. Sebab bila niatnya hanya ingin dipuji sebagai orang sakti, yang pulang dari sungai bukan kebijaksanaan, melainkan kesombongan yang baru saja mandi. Dan kesombongan yang basah tetap saja kesombongan. Rahasia batin di balik kungkum. Saat air menjadi cermin dan manusia bertemu dengan dirinya sendiri, musuh terbesar tidak berada di luar diri. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali diajukan manusia. Kenapa setelah pulang dari liburan, hati masih tetap lelah? Jawabannya sederhana. Karena yang lelah bukan kaki. Yang lelah adalah pikiran. Dan pikiran tidak bisa ditinggal di rumah. Ia ikut ke gunung, ikut ke pantai, ikut ke hotel, bahkan ikut masuk ke tempat ibadah. Makanya Semar sering tersenyum melihat manusia. Mereka pindah tempat, tetapi tidak pernah pindah cara berpikir. Dalam laku kungkum, ada saat di mana seseorang mulai mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh kebisingan hidup. Bukan suara makhluk gaib, bukan bisikan misterius, melainkan suara batinnya sendiri. Ketika air mulai terasa dingin, ketika nafas mulai melambat, ketika malam begitu sunyi, satu demi satu pikiran yang selama ini ditumpuk akan muncul ke permukaan. Rasa kecewa, penyesalan, ketakutan, kemarahan, kerinduan. Semuanya seperti daun kering yang hanyut di atas permukaan air. Leluhur Jawa tidak menyuruh kita melawan pikiran-pikiran itu. Mereka mengajarkan, lihatlah, sadari, lepaskan. Ada pitutur yang sering dikaitkan dengan laku batin Jawa. Menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya, menang tanpa merendahkan, berwibawa tanpa jimat, kaya tanpa bergantung pada harta. Makna terdalamnya adalah, kemenangan terbesar bukan ketika mengalahkan orang lain, melainkan ketika tidak lagi diperbudak oleh amarah, iri hati, dan keserakahan. Dalam psikologi modern, kemampuan mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran diri. Saat seseorang mampu memberi jarak pada emosinya, keputusan yang diambil cenderung lebih tenang dan tidak impulsif. Leluhur menyebutnya eling. Ilmu modern menyebutnya kesadaran penuh. Bahasanya berbeda, rasanya sama. Kisah seorang empu yang gagal menemukan dirinya. Konon, pada masa akhir Majapahit, hiduplah seorang empu yang sangat masyhur karena kemampuannya menempa keris.
Orang-orang datang dari berbagai daerah, membawa emas, membawa hasil bumi, membawa hadiah. Semua ingin memiliki karya sang empu. Tetapi anehnya, semakin terkenal dirinya, semakin gelisah hatinya. Ia merasa selalu kurang dihormati, kurang dipuji, kurang dianggap. Hingga suatu malam, ia mendatangi seorang pertapa tua di tepi sendang. Pertapa itu tidak memberi mantra, tidak memberi pusaka. Ia hanya berkata, "Kungkumen telung wengi, ning aja ngoleki sing ora katon. Golekana sing wis suwe ora kok deleng, yaiku awakmu dhewe." Artinya, berendamlah 3 malam. Jangan mencari yang tidak terlihat. Carilah yang sudah lama tidak kau lihat, yaitu dirimu sendiri. Empu itu menjalankan laku tersebut. Malam pertama, ia hanya merasakan dingin. Malam kedua, ia mulai melihat betapa sibuk pikirannya mengejar pengakuan. Malam ketiga, ia menangis, bukan karena melihat makhluk gaib, tetapi karena baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia menempa ribuan keris, namun belum pernah menempa kesombongannya sendiri. Sejak saat itu, karyanya justru semakin halus. Tangannya sama, api yang dipakai sama, besinya juga sama. Yang berubah adalah batinnya. Dan ketika batin berubah, hasil karya pun ikut berubah. Hehehe, begitulah manusia. Kadang sibuk mengasah alat, lupa mengasah hati. Kungkum di era modern bukan melarikan diri, tetapi menyelaraskan diri. Putu-putuku kabeh, sekarang coba lihat kehidupan kita. Bangun tidur langsung melihat layar. Sarapan sambil membaca kabar. Bekerja ditemani notifikasi. Makan ditemani video. Sebelum tidur masih menggenggam telepon. Kepala terus menerima rangsangan. Hampir tidak pernah benar-benar diam. Dalam keadaan seperti itu, manusia mudah merasa lelah meskipun tubuhnya tidak banyak bergerak. Laku Kungkum mengajarkan kebalikan dari kebiasaan tersebut. Masuk ke dalam air, mengurangi gangguan, memperlambat napas, membiarkan pikiran yang berlarian mulai tenang. Secara ilmiah, ketika seseorang berada dalam suasana yang hening, bernapas perlahan, dan tidak terus-menerus menerima rangsangan dari luar, otak memiliki kesempatan untuk beristirahat dari banjir informasi. Banyak orang melaporkan fokus yang lebih baik, emosi yang lebih stabil, dan kemampuan berpikir yang lebih jernih setelah melakukan latihan hening secara teratur. Inilah mengapa laku Kungkum dapat dipahami sebagai salah satu bentuk latihan kontemplatif, bukan sebagai jalan pintas memperoleh kesaktian. Ada bait terkenal dari Kakawin Sutasoma yang masih relevan hingga hari ini. Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Bila direnungkan dalam laku batin, tubuh, pikiran, dan rasa memang tampak berbeda. Namun ketika ketiganya selaras, manusia menjadi utuh. Itulah tujuan sejati Kungkum. Bukan mengejar kesaktian, bukan mencari pujian, tetapi mengembalikan manusia agar tidak tercerai-berai oleh pikirannya sendiri. Semar ingin meninggalkan satu pertanyaan sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya. Kalau setiap hari kalian rajin membersihkan wajah, mengapa batin yang dipakai melihat dunia justru dibiarkan berdebu? Hehe, air hanya membersihkan apa yang tampak, tetapi laku membersihkan apa yang selama ini tidak pernah berani kita lihat. Laku Kungkum untuk kehidupan modern. Air tidak mengubah takdir, tetapi mengubah cara manusia menyambut takdir.
Ritual kungkum untuk menata batin di era modern. Rahayu, ndok toleh putu-putuku kabeh. Sekarang Semar akan berbagi laku kungkum yang sederhana, membumi, dan tetap menghormati tradisi Jawa. Ingat baik-baik, laku ini bukan pengganti pengobatan, bukan jalan pintas mencari kekuatan gaib, dan bukan jaminan mengubah nasib dalam semalam. Yang berubah terlebih dahulu adalah manusia yang menjalaninya. Barulah cara ia menjalani hidup ikut berubah. Tradisi Jawa mengenal bahwa sebelum memasuki air, seseorang perlu ngresiki niat, membersihkan niat. Bukan meminta agar orang lain kalah. Bukan memohon kekayaan dengan cara instan, bukan mengejar kesaktian agar dipuji, melainkan menghadapkan batin kepada Gusti sambil berkata dalam hati, "Aku datang untuk mengenali diriku sendiri." Setelah itu, ambillah beberapa nafas perlahan. Biarkan bahu rileks, lepaskan ketegangan di wajah. Masuklah ke air secara perlahan hingga sebatas dada. Jangan tergesa-gesa. Biarkan tubuh menyesuaikan suhu air. Lalu, pejamkan mata beberapa saat. Jangan menghafal mantra yang tidak dipahami maknanya. Cukup hadir sepenuhnya. Rasakan air menyentuh kulit. Dengarkan suara angin. Dengarkan suara nafas sendiri. Kalau pikiran mulai melompat kemana-mana, jangan dimarahi. Ajak pulang perlahan. Kembali ke nafas, kembali ke rasa. Dalam banyak penelitian psikologi, latihan membawa perhatian kembali ke nafas dapat membantu mengurangi kecenderungan pikiran mengembara. Semakin sering dilatih, seseorang biasanya semakin mudah mengendalikan reaksi emosinya ketika menghadapi tekanan hidup. Leluhur Jawa menyebut proses itu mulih marang rasa, pulang kepada rasa. Pitutur leluhur yang masih hidup hingga hari ini. Putu-putuku kabeh. Ada satu ajaran yang sering muncul dalam berbagai pitutur Jawa. Suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kalimat ini dikenal luas dalam khasanah sastra Jawa dan bermakna segala sifat keras, angkara, dan kekuatan yang menindas akan luluh oleh kasih sayang dan kebijaksanaan. Banyak orang mengira pitutur ini hanya bicara tentang hubungan antar manusia. Padahal, ia juga berbicara tentang peperangan di dalam diri. Angkara itu bisa berupa ego, kesombongan, kemarahan, rasa ingin selalu menang. Kungkum menjadi lambang bahwa sebelum menghadapi dunia, manusia terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Semar sering melihat manusia modern. Kalau dikritik sedikit, langsung marah. Kalau dipuji, langsung terbang. Kalau dibandingkan, langsung minder. Berarti kemudinya masih dipegang omongan orang. Padahal orang yang batinnya mulai teduh tidak mudah hanyut oleh tepuk tangan dan tidak runtuh hanya karena cemoohan. Dalam ilmu psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengenali, menerima, dan mengelola perasaan sebelum bertindak. Kemampuan inilah yang membuat seseorang lebih tahan menghadapi tekanan pekerjaan, konflik keluarga, maupun perubahan hidup yang tidak terduga. Leluhur Jawa sudah mengajarkannya. Bedanya, mereka tidak memakai istilah psikologi. Mereka memakai laku. Pesan Semar yang paling angker
adalah batin yang tidak dikenal. Ndok, toleh, kalau ada orang bertanya kepada Semar, tempat kungkum yang paling angker itu di mana? Semar akan menjawab sambil tertawa, di dalam kepalamu sendiri. Karena tempat paling gelap bukan selalu hutan, bukan gua, bukan sendang tua, melainkan hati yang dipenuhi dendam, pikiran yang terus dipenuhi iri, dan jiwa yang lupa bersyukur. Ada sebuah pitutur yang selaras dengan semangat berbagai ajaran dalam serat Dormo Gandul dan tradisi kebatinan Jawa. Ngudi kasampurnan ojo mung nganggo mripat, nanging nganggo rasa. Artinya, mencari kesempurnaan jangan hanya memakai mata, tetapi gunakan juga rasa. Makna filosofisnya sangat dalam. Mata hanya melihat bentuk, rasa melihat makna. Mata hanya mengenali siapa yang datang, rasa mengenali mengapa ia datang. Dalam kehidupan modern, banyak orang memiliki informasi, sedikit yang benar-benar memiliki kebijaksanaan. Banyak yang cepat memberi pendapat, sedikit yang benar-benar mau mendengar. Kungkum melatih manusia untuk mendengar, bukan hanya suara alam, tetapi juga bisikan hati nurani yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Maka jangan heran, setelah menjalani laku dengan niat yang bersih, sebagian orang merasa lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi keluarga, lebih tenang mengambil keputusan. Bukan karena air itu ajaib, melainkan karena selama beberapa saat ia akhirnya memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk benar-benar diam. Ternyata yang paling mahal di zaman sekarang bukan emas, bukan tanah, bukan jabatan, melainkan beberapa menit yang benar-benar hening. Dan dalam keheningan itulah manusia sering menemukan jawaban yang selama ini dicarinya kemana-mana. Kungkum yang sesungguhnya adalah ketika hati berani pulang kepada keheningan. Air tidak memberi kekuatan, tetapi membuka kesadaran. Rahayu. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kalian masih mengira kungkum adalah jalan cepat mendapatkan kesaktian, mungkin malam ini kalian perlu mengulang lagi perjalanan kita dari awal. Karena selama berabad-abad, leluhur Jawa tidak sedang mengajarkan manusia mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya. Mereka sedang mengajarkan bagaimana manusia berhenti lari dari dirinya sendiri. Ada orang yang setiap malam kungkum, tetapi tetap mudah marah, tetap iri, tetap suka menipu, tetap haus dipuji. Berarti yang masuk ke air hanya badannya, batinnya masih duduk di tepi sungai. Semar sering bilang, kalau hati masih penuh kesombongan, mau kungkum 40 malam sekalipun, yang pulang hanyalah tubuh yang kedinginan, bukan jiwa yang tercerahkan. Dalam serat Centini, laku prihatin selalu digambarkan sebagai jalan pembentukan watak. Yang diuji bukan berapa lama seseorang bertapa, melainkan apakah setelah selesai bertapa, ia menjadi pribadi yang lebih welas asih, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Itulah ukuran laku yang sesungguhnya. Bukan cerita-cerita yang membuat orang berdecak kagum, melainkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan orang-orang yang hidup bersama kita. Sebab kebijaksanaan tidak membutuhkan panggung. Ia cukup tampak dari cara seseorang memperlakukan sesamanya.
Pitutur terakhir Semar untuk manusia modern. Putu-putuku kabeh. Dunia hari ini bergerak semakin cepat. Informasi datang tanpa henti. Persaingan semakin keras. Keinginan terus bertambah. Tetapi batin manusia belum tentu ikut bertumbuh. Ada satu pitutur Jawa yang sangat sederhana. Ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, sedangkan kehormatan raga tampak dari cara seseorang menjaga dirinya. Makna terdalamnya bukan sekedar berbicara sopan, tetapi menjaga apa yang keluar dari hati. Karena lisan hanyalah juru bicara. Yang berbicara sebenarnya adalah isi batin. Kalau batin dipenuhi kasih, ucapan akan menenangkan. Kalau batin dipenuhi dendam, ucapan akan melukai. Maka kungkum bukan hanya dilakukan ketika berada di dalam air. Kungkum yang sesungguhnya dimulai setelah kita pulang ke rumah. Saat menghadapi pasangan yang sedang marah, saat menghadapi rekan kerja yang menyulitkan, saat kegagalan, saat kehilangan, saat keberhasilan tanpa menjadi sombong. Disitulah laku sebenarnya dimulai. Semar teringat satu wejangan yang sering dinisbahkan dalam tradisi pitutur Jawa. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanyalah singgah untuk minum. Filosofinya sangat dalam. Kalau hanya singgah, mengapa manusia sibuk membawa kebencian kemana-mana? Kalau hanya singgah, mengapa begitu sulit memaafkan? Kalau hanya singgah, mengapa ego dipeluk lebih erat daripada kasih sayang? Kadang manusia menganggap dirinya pemilik dunia, padahal ia hanya tamu yang diberi kesempatan menikmati perjalanan sebentar. Doa penutup dan pitutur batin. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, kalau suatu malam kalian duduk di tepi sendang, di tepi sungai, atau bahkan hanya duduk diam di teras rumah sambil mendengar suara hujan, ingatlah, air tidak pernah tergesa-gesa, tetapi ia mampu membelah batu, bukan karena keras, melainkan karena tekun mengalir. Begitu pula manusia, yang membuat hidup menjadi tentram bukan ledakan semangat sesaat, melainkan laku kecil yang dijaga setiap hari. Menjaga ucapan, menjaga pikiran, menjaga rasa, menjaga niat. Dan ketika suatu hari hati mulai gaduh, tidak perlu selalu mencari jawaban keluar. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, tenangkan rasa. Karena boleh jadi yang sedang kalian cari sejak lama telah menunggu di dalam batin sendiri. Mari kita tutup perjumpaan malam ini dengan pitutur batin. Memayu hayuning bawana, artinya memelihara keindahan, ketentraman, dan keselamatan kehidupan. Bukan hanya memperindah dunia, tetapi terlebih dahulu memperindah isi hati. Karena dunia yang damai selalu dimulai dari manusia yang damai. Mari kita berdoa. Gusti ingkang Maha Asih, terjadilah hati yang bening ketika melihat kehidupan. Terjadilah pikiran yang jernih ketika menghadapi persoalan. Terjadilah langkah yang lurus ketika memilih jalan kebenaran. Terjadilah keberanian untuk mengalahkan hawa nafsu sebelum mengalahkan orang lain. Terjadilah kasih yang lebih besar daripada kebencian. Terjadilah kesabaran yang lebih kuat daripada kemarahan. Terjadilah rezeki yang berkah karena kejujuran dan kerja yang tulus. Terjadilah rumah-rumah yang dipenuhi ketentraman.
Terjadilah keluarga yang saling menguatkan dalam welas asih. Terjadilah batin yang selalu eling lan waspodo, dekat kepada Gusti serta bermanfaat bagi sesama makhluk. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, kalau setelah mendengarkan wejangan ini kalian memutuskan untuk menjalani laku kungkum, jalankanlah dengan niat yang bersih, tempat yang aman dan tubuh yang sehat. Ingatlah bahwa air hanyalah sarana. Yang mengubah hidup bukan airnya, melainkan kesediaan kita untuk mengenali diri, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbaiki budi pekerti setiap hari. Karena sejatinya, kesaktian terbesar bukan membuat orang lain tunduk, melainkan membuat diri sendiri tetap rendah hati ketika memiliki kekuatan. Kesugihan terbesar bukan banyaknya harta, melainkan hati yang tetap merasa cukup. Dan kemenangan terbesar adalah ketika kita pulang menjadi manusia yang lebih lembut daripada saat kita berangkat. Hong Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati